Saya juga pernah berjumpa dengan laki-laki yang profesinya seorang penjual yang jualan lah, jualan untuk laki-laki. Nah, berarti kan lumayan terfasilitasi lah yang muda-muda kini, milenial kini untuk segala hobinya, baik itu olahraga, skateboard, musik, ada lapangan-lapangan di kantin segala macam. Nah, belakangan Bapakku tadi menyinggung masalah tindakan-tindakan yang tidak pantas atau negatif. Nah, kira-kira kamu kan cuma mendengar kok di media, di timeline media. Untuk sekitaran Bukit Tinggi itu lumayan tinggi gitu intensitas kejadian atau kasus-kasus yang agak di luar norma gitu, Bang Eko. Jadi penyimpangan ya. Ya semacam penyimpangan lah gitu. Memang belakangan ini kita dihebohkan dengan LGBT misalnya. Salah satunya lalu penggunaan narkoba dan banyaknya kasus HIV di Kota Bukit Tinggi. Ini sebenarnya bukan akibat dari kegiatan atau perilaku 1 tahun atau 2 tahun, tapi ini dampak dari jangka panjang perilaku yang memang menyimpang. Jadi di Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat ini kan 5 terbesar LGBT di Indonesia. Ruang lingkup Indonesia. Sebarannya pasti di Kota Bukit Tinggi, Padang, dan beberapa kota lain. Jadi kami bisa membantu, bisa menyelesaikan, memecahkan masalah ini lewat program pendidikan. SD negeri dan SMP negeri kan sekarang wajib belajar BAM. Nah, dari kelas 1. Yang mengajarnya Nini Mama, Cede Pandai, Bundokan Doang dari Elkam. Lalu wajib belajar juga tentang fikih, sejarah Islam, akidah akhlak, bahasa Arab. Itu wajib sekarang di SD negeri, sekota Bukit Tinggi. Jadi MTSN dengan SMP itu nggak ada bedanya. Materinya sama. Kita jaga dia dengan agama dan budaya. Setelahnya di lingkungan-lingkungan formal itu kita bisa jaga. Di luar itu kami nggak bisa jaga. Paling kita bisa action ketika ada kegiatan di hotel mungkin. Itu bisa lewat razia. Tapi kalau hanya ngumpul-ngumpul lalu mereka itu nggak bisa sama sekali disentuh. Nggak bisa sedetail itu gitu. Nggak boleh, karena secara hak asasi manusia, orang dengan perilaku menyukai sesama jenis itu dilindungi secara HAM, itu jelas. Internasional. International Human Right. Jadi Pemko ini butuh gerakan masyarakat yang nanti kami legalkan lewat sebuah wadah di Kesbang Pol Kota, lalu lewat situlah kita support pemerintah. Mungkin dengan salah satu cara mode itu akan menyusut lah tingkat. Soalnya perilaku LGBT di kita juga mendatangkan penyakit. Beberapa perilaku mereka itu mendatangkan penyakit menular. Ada juga yang tiba-tiba istrinya HIV gara-gara suaminya belanja laki-laki di luar, lalu dia pulang tetap menggauli istrinya. Nah, ini masalah-masalah yang harusnya tidak ada di kota adat bersandi sara bersandi kita Buluhangi. Tapi ini fakta. Entah di mana mereka dapat pengetahuan ini. Yang pasti semua orang miss tentang bab LGBT dan perilaku menyimpang ini. Mungkin karena tidak pernah kita lakukan edukasi sejak dini, mungkin juga bahasa-bahasa LGBT ini tabu menurut masyarakat, sehingga sampai dengan usia dewasa itu tidak pernah dibahas oleh orang tua atau siapapun ke anak-anak. Tapi mulai sekarang kita mulai dari 4 SD kita sudah mulai bahasakan LGBT, seks bebas, kita mulai kemas edukasi materi ini dengan bahasa seusia mereka. Menyesuaikan lah tingkat. Ya, tapi harus tahu mereka. Tapi mau tak mau harus dibuka, harus diedukasikan sadonya gitu. Karena anak-anak tuh kan
sialnya itu orang tua yang media handphone untuk anak-anak usia sebelum sekolah, lalu belum pernah mendapatkan materi ini haram, ini halal, ini boleh, ini tidak. Itu belum pernah dapat materi itu, tapi anak-anak itu sudah dikasih HP dengan akses yang sangat ya, terbuka luas. lalu mereka lihat itu, saya lihat tonton misalkan ada laki-laki bergaya perempuan, orang tua tak mengingatkan, dia galak-galak aja. Nah, Sekali dua kali ya biasa, tersangke sakui. Akhirnya nyo menganggap oh ini biasa gitu, ini boleh, lumrah kok gitu. lumrah, karena tidak ada penyeimbang informasi. Nah jadi kalau orang tua yang memanglah ingin memberikan akses teknologi informasi kepada anak-anak, konsekuensinya dia harus mengajarkan terlebih dahulu soal ini boleh, ini tidak boleh. Itu bahaya di Bukit Tinggi, besar. Itulah lah jadi maksudnya itu kok alah lamo sebenarnya, cuma naik turun isunya kan Bang Oko. Isunya naik turun, tapi kasusnya nggak pernah turun. Kasusnya justru kalau secara statistik data kah atau adus? Hari ini yang HIV itu 1.000 lebih ya di Kota Bukit Tinggi. Aduh. Dan itu baru yang terdaftar mungkin. Ya, belum lagi yang terdaftar itu lebih cenderung ke orang-orang yang kelas menengah ke bawah. Karena mereka butuh layanan kesehatan gratis dan segala macam, akhirnya kami bisa data. Tapi kalau untuk yang kelas menengah orang-orang yang mapan, mereka lebih memilih bergaulnya di luar, bergeraknya di luar, padahal mereka berdomisili di Kota Bukit Tinggi. Itu tidak terdetek. Jadi kelompok LGBT itu sekarang sudah seperti laki-laki dan perempuan, maksudnya ala biasa gitu. Dia keluar siang, Populasinya itu followernya lebih banyak daripada kita. exposure-nya lebih gadang dari yang laki-laki normal, dari yang produksi normal. Tawaran-tawaran job, brand ambassador lebih banyak ke mereka daripada ke Tolonglah, weh. Tapi ya tidak dipungkiri pula gitu kan. Jadi dengannya mungkin berkarakter normal, mungkin yuk ya ibaratnya kalau dihitung angku ya sekikur dapetnya gitu kan. Ya. Tapi kalau dia agak apa sakete dan geser apa dia sakete, agak double dapet sakete kan udah itu. Ya. Itu mungkin salah satunya faktor ekonomi lebih berpihak kepada mereka di dunia entertain ya. Apalagi di media sosial. Iya betul. Nah ikut Bang Wako, kalau misalnya ada sebuah pergerakan untuk menindaklanjuti aktivitas-aktivitas tadi itu LGBT dan kawan-kawannya itu, ada aktivitas sekelompok pemuda atau siapapun itu, cuman ndak ada badan hukum, ndak ada legalitas segala macam itu, bah kira-kira tuh Bang Wako. Coba inyo se atas dasar den ndak nio den negari den modeko, den ndak nio den Bukit Tinggi den modeko, terbentuklah sebuah pergerakan, bah kira-kira itu. Presiden kan baru saja menandatangani regulasi mengakui bahwa Minang itu ada pesan syarat pesan kita bahwa dengan dasar itu boleh kok masyarakat bergerak, boleh. Tapi tidak kriminal ya. Kegiatan mereka itu tidak melahirkan kriminal baru, misalkan dipukuli, dihujat, apa, jangan. Kan polanya harus didekati. Biar bagaimanapun orang itu saudara kita kan. Jadi dilakukan pendekatan, lalu diberikan pemahaman-pemahaman, begitu paling. Ya, kayak minimal ya semacam tak nampak di mata kepala, jangan dicuekkan saya, jangan dilengahan saya gitu kan. Dibimbing, dirangkul, kok mungkin dibuat semacam mediasinya mungkin kamu deh. Nanti ada Bang. Setelah kita bimbing, kelompok mereka membimbing mereka lagi kan. Ditarikkanlah, dia stafetkan. Jadi masalahnya nih, masalah ini kan kelompok besar. Jadi kecuali dulu mungkin sendiri gitu. Tertutup, yang ada teman. Sangat rahasia gitu. Kalau gini kok memang buka-bukaan. Sudah Pak. Boleh, misalkan sudah dikato-katoi lah atau diberitahu lah sama orang tua.
Lalu kawan-kawannya memberitahu lagi hal yang lain. Udahlah, sabar katanya. Kita emang seperti ini. Nanti ada jalan kok itu. Ada jalan. Konsistensi lah dulu. Tapi saya sudah pernah berjumpa dengan kawan-kawan homoseksual di Kota Bukit Tinggi. Saya undang ke rumah dinas. Secara officially atau Enggak. kebetulan? Kami lewat kawan-kawan lah. Saya ingin bercerita. Yang pertama, saya minta bagaimana saya pisahkan jadi dua masalah. Yang pertama masalah gaya hidup yang mengakibatkan penyakit menular ini. Lalu si gaya hidupnya sendiri. Jadi saya pisahkan dua. Saya sampaikan ke mereka gimana caranya perilaku LGBT ini tidak menularkan HIV-nya. Ini dulu. Sebatas itu sih dulu awal-awal. Ya, ini dulu gimana caranya. Nah, gini caranya Pak. Dikasih edukasi, lalu mereka kawan-kawan nih sebanyak mungkin kita tes HIV segala macam. Mana yang sudah positif kita berikan layanan lain. Lalu tidak menambah komunitas. Tidak menambah. Karena ada suksesornya. Orang itu. Orang yang bertanggung jawab terhadap jumlahnya. Ini serius kami lakukan. Kami berdiskusi dengan beberapa kelompok masyarakat untuk mengatasi masalah ini. Minimal 2. Perilaku ini tidak menularkan penyakit tertentu ke sesamanya atau ke orang keluarga terdekatnya. Dan yang kedua, tidak menambah jumlahnya. 2 ini yang paling mungkin saat ini. Tapi kalau untuk ini saya sudah pernah bicara gimana kalau saya bawakan ustadz segala macam. Sebagian mereka itu sholat, rajin beribadah, cuman perilakunya aja yang Ya cuma masalah orientasi seksual ya. Sebatas itu sih yang dia tetap menyayangi orang tuanya selayaknya yang lain-lain gitu, yang normal lain. Kedipangan dia sholat, terus mereka bayar hak mereka, bayar sedekah, iya, kewajiban. Nah di situ kita ketika ketemu personal yang seperti itu, yang pemahaman terhadap hubungan antar manusianya baik, lalu juga dia memahami bahwa rezeki itu dari Tuhan, tapi mereka tetap seperti itu, di situ yang kita susah. Kemari bedo. Ya, kemari bedo. Jadi polanya tidak menambah jumlah dan jumlah anggota member dan penyakit tadi ya, dan tidak menularkan penyakit ke sesama mereka. Minimal 2 poin itu dulu gitu. 2 poin ini yang paling mungkin kita lakukan. Lalu kita harus sangat dekat dengan mereka. Kita harus tahu di mana mereka ngumpul. Kita harus tahu kapan dia sakit, kemana dia berobat. Kita harus tahu. Tidak untuk mendiskriminasikan mereka, tapi lebih ke menjaga aja, menjaga semuanya. Itu yang kami lakukan. Tapi untuk kelas yang menengah ke atas, orang ini eksklusif. Dia tidak terdeteksi, tapi ada. Saya juga pernah berjumpa dengan laki-laki yang profesinya seorang penjual yang jualan lah. Jualan untuk laki-laki. Warga asli Bukit Tinggi? Enggak. Tapi kegiatan Bukit Tinggi. Oh, domisili Bukit Tinggi? Kegiatan di Bukit Tinggi, tapi tidak. Si muda, seketek. Itu yang dilayaninya mulai dari yang ekonomi MBR ya, masyarakat berpenghasilan rendah, sampai dengan berpenghasilan menengah. Jadi bahaya Bang Wako ya. Iko mungkin
Itu orang Minang loh itu. Awak misalnya, awak kan awam ya untuk hal mereka gitu bang. Cuman kau mungkin awak hanya sekedar bertanya saya gitu. Berarti ruang lingkup awak kau kan kini Minangkabau. Minangkabau itu spesial ya kan, spesial. Baik itu A yang tasure, A itu yang tasire kan begitu. Nah berarti akankah timbul pertanyaan dari awak, akankah si aktivitas atau kebiasaan atau komunitas yang tadi itu akan hadir terus dong di kehidupan orang ngawak gitu, kehidupan taruhlah kita ambil Bukit Tinggi dan sekitarnya, akan hidup berdampingan terus dong gitu. Adalah terus buat apa sendi-sendi tadi, apa nilai-nilai adat yang wak gembar-gemborkan ke di dalam lingkungan awak, baik itu ke Nusantara, baik itu ke luar mungkin sejauh mungkin gitu kan. Bahasa-bahasa seperti memisahkan kehidupan dengan agama, kayak misalkan udahlah dunia tuh cari uang ya cari uang, kalau urusan dengan Tuhan ya sholat gitu, yang memisahkan hubungan agama dengan kegiatan kehidupan duniawi atau sekuler lah sebutannya, ini harus dijauhkan. Makanya hari ini kami jaga generasi ini lewat agama dan budaya yang lebih ditanamkan sejak dini. Karena kalau tidak ada lagi yang menjaganya. Karena orang tua ini bisa ditipu, saudara bisa dikelabui. Lalu tetangga pun sekarang tidak jauh peduli kan. Mana ada yang peduli? Kalau ada yang peduli, paling di WhatsApp atau di status, di grup. Hanya sebatas itu gitu. Ya, tapi actionnya enggak. Ambola alah mempelajari, padahal 200 lebih tempat nongkrong kelompok LGBT ini di Kota Bukit Tinggi. Wah. Itu kan tidak terlepas dari sebenarnya kalau ada orang terdekat itu peduli, pasti tidak boleh, tidak terjadi. Betul. Tapi kalau terjadi, berarti nggak peduli atau bosan kali. Lah panik gitu. Apa dia? Lah apa ada yang cibiti lu benci payah. Anjalnya melanjut risiko, anjalnya bayar kopi bla bla bla. Itu mungkin. Tapi kami coba sentuh mereka. Saya lumayan dekat lah dengan mereka. Tidak untuk menghujat, tapi intimidasi jangan. Intimidasi enggak. Dekat aja ngobrol. Mari. Karena kalau susah dijangkau, kalau tidak dekat susah dijangkau. Kalau susah dijangkau bahaya sekali. Kalau susah dijangkau, mengerikan. Jadi harus itu juga mau sampaikan ke guru-guru, kalau ada anak-anak terpantau agak laki-laki bergaya-gaya perempuan, perempuan bergaya-gaya laki-laki, atau mulai mengunjur ke sana, jangan dikucilkan, jangan dihujat, tapi didekati, sayangi lebih baik daripada yang normal, lalu ajak dia ke jalan yang benar. Nah, kalau dikucilkan, makin berontaknya, makin berontak lah mereka nih lebih banyak teman di media sosial, lalu lebih banyak diakui juga di dunia luar kan, maksudnya dunia digital, followernya banyak. lebih berpower. Saya juga sering follow itu orang-orang saudara kita, kawan-kawan kita yang seperti itu. Saya lihat memang dari konten-kontennya itu lucu ya. Tegak-galak. Nggak dipungkiri pula gitu. Tegak-galak. Atau dari Koto mau coba banting setir. Biar viewernya banyak. Oh berarti minimal mamaku memperhatikan postingan berarti kan viewer segitu saya gitu kan. Tapi tidak harus sarannya mau itu kan. Leko tapi kira dia pas kalau kan. Iya janda. Ya minimal ditry dulu. Tapi jangan dicoba. Ini masalah serius. Serius nggak serius? Ini masalah serius dan perlu sikap
seluruh pihak gitu. Nomor berapa tadi? Maaf, nomor 5. Nomor 5. Nomor 5 Waduh. Saya ada bicara ke Dinas Kesehatan Provinsi juga. Kami coba minta aktivis yang pertama, mereka adalah aktivis LGBT. Oh, oke. Nah, saya minta orang itu. Saya mau bicara bagaimana pola berpikir mereka secara utuh dan secara global. Lalu yang kedua, orang yang konsentrasi dengan orang normal atau lembaga yang peduli dengan orang-orang LGBT ini berikut akibat dari gaya hidup. Itu saya udah minta. Lalu yang ketiga, orang yang memang bergerak untuk menghambat pertumbuhan jumlah. Lalu yang keempat, orang yang betul-betul kalau punya pengalaman, dia ketemu si A, lalu dia ajak ke apa, lalu dia normal kembali. Nah, saya pengen ketemu 4 orang ini. Nantilah dibuat rumusan baru nanti dari hasil Pasti. itu. Mantap ya. Mudah-mudahan lah aku. sangat. Tapi dengan mereka itu, mereka lebih friendly kan. Lalu dia asik diajak bicara, lalu kalau berteman itu care itu, kepeduliannya tinggi kan. Saya perhatikan dibanding dengan kita sesama kawan-kawan. Kita kan ngerokok aja sebatang-sebatang keluar kan. Apalagi sejak Aragonanya mana. Jadi mereka lebih Boleh bisa dikecam plus minus lah gitu kehadiran mereka. nggak bisa kita ambil kesimpulan ke situ karena saya pemerintah. Belum.